Shalom, selamat malam saudara-saudara, terutama Bapak dan Ibu, para sintua, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Kita akan memasuki Bible Learning Forum video yang kelima. Hari ini kita akan mencoba memasuki, yaitu tentang catatan bersejarah atau urutan-urutan berdasarkan zaman dalam Alkitab. Ini akan memudahkan kita untuk mengetahui kronologis cerita-cerita Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, biarlah Tuhan menolong kami untuk memahami pembelajaran kami pada kali ini. Dalam video kami yang kelima ini, biarlah kami semakin diperlengkapi. Terpuji namamu Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saya telah mengatakan tadi pada bagian ini kita akan belajar tentang catatan bersejarah dan urutan berdasarkan zaman dalam Alkitab. Yang pertama adalah zaman purbakala, yaitu zaman Adam sampai dengan Nuh. Yang kemudian adalah zaman Bapa leluhur. Zaman Bapa leluhur mencakup dari Abraham sampai dengan Yakub. Abraham, Ishak, Yakub. Kemudian masuk zaman perbudakan. Ini sekitar 400 tahun. Yakni ketika Yusuf sudah meninggal dan kemudian mereka diperbudak di sana, atau zaman Pramusa. Kemudian berikut adalah zaman keluaran. Zaman keluaran yaitu peristiwa pemanggilan Musa sampai dengan Joshua memasuki tanah Kanaan. Setelah zaman keluaran, atau mulai dari Musa sampai dengan Joshua, kita memasuki zaman hakim-hakim. Kita mengenal Simpson, Yefta, Gideon, dan lain-lain. Kemudian setelah zaman hakim-hakim, kita memasuki zaman raja-raja, yang diselingi sedikit ada zaman imam. Kita mengingat Imam Eli, Hofni, Pinehas, dan kemudian Imam Samuel yang mengurapi Saul dan Daud menjadi raja. Zaman raja-raja sendiri ya dimulai dari Raja Saul sampai dengan Raja Joyakin, seperti yang tercatat di dalam kitab Raja-Raja. Kemudian zaman pembuangan ke Asyur, kita sudah pernah membicarakannya, Asyur, bahwa Israel Utara kemudian terbuang atau jatuh lebih baik ke Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Kemudian zaman pembuangan Babel, yaitu Yehuda dengan dua marga, yaitu sisa dari Israel, yaitu marga Yehuda dan marga Benjamin. Peristiwa itu terjadi tahun 587. Disitulah puncak pembuangannya, ketika Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem tahun 587. Zaman berikutnya adalah zaman sesudah pembuangan. Sejak zaman itulah kemudian mereka disebut Yahudi. Sebelumnya mereka sering disebut Yehuda. Ya. Ini perlu kita catat. Zaman setelah pembuangan, yaitu tepatnya tahun 538, mereka pulang dari Babel dan kemudian mereka disebut sebagai orang Yahudi. Kemudian kita mengenal zaman antar perjanjian. Zaman antar perjanjian itu adalah dari zaman Maleakhi sampai ke zaman Yohanes Pembaptis.
Itu waktunya sekitar 400 tahun. Jadi mulai Maleakhi sampai Yohanes Pembaptis itu disebut sering sebagai zaman gelap. Mengapa? Karena tidak ada nabi yang bekerja, sehingga dianggap sebagai zaman yang gelap. Tidak ada nubuatan. Lalu kemudian kita memasuki zaman Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sudah mulai bekerja, melayani, pertama-tama di Galilea, dan kemudian sampai juga ke Judea, yaitu ke Yerusalem. Selanjutnya adalah zaman rasul atau rasuli, yaitu zaman gereja. Itu dimulai dari pekerjaan para rasul, mulai dari Rasul Yakobus di Yerusalem, lalu kemudian diaspora, kemudian yang sangat banyak sekali tercatat yaitu tentang zaman penginjilan oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain. Berikut adalah kita akan belajar tentang catatan bersejarah masa pelayanan Nabi. Tadi tentang zaman-zaman kerajaan-kerajaan di dalam Alkitab. Mari kita melihatnya. Pertama, nabi-nabi sebelum Imam Samuel. Henokh kita sebut sebagai nabi purbakala. Kemudian ada disebut juga dalam Lukas 1 ayat 70 nabi-nabi kudus dulu kala, tapi kemudian direkam dalam Lukas pasal 1 ayat 70 itu. Kemudian Abraham, Kejadian 20 ayat 7 disebut sebagai bapa leluhur. Ya, walaupun tidak ada bukunya, buku Abraham, tetapi sering sekali diterima sebagai nabi karena juga ada nubuatan-nubuatan yang dikeluarkan olehnya. Musa diketahui sebagai nabi. Kemudian Miriam, Jo, lobet aku pak, lobet cepat, lobet. Ya. Very lobet. Ya. Miriam, ya tentu itu adalah saudara perempuan Musa dan Harun. Kemudian Eldad, Medad, kemudian Deborah sebagai Nabiah. Kemudian dalam Hakim-Hakim sering disebut sebagai abdi Allah. Baru kemudian pelihat-pelihat pada zaman imam-imam, itu pun diterima sebagai nabi, walaupun kadangkala tidak tercatat namanya. Ya, kemudian kita memasuki masa kerajaan Israel Raya. Ya, Samuel. Ya, Samuel pada zaman Saul dan Daud. Kemudian Gad pada pelayanan Raja Saul dan Daud. Ya, kita ulang ya. Pada masa kerajaan Israel Raya tahun 1075 sampai 931 ada Samuel pada masa pemerintahan Saul dan Daud. Samuel selain imam, dia diterima sebagai nabi juga karena dia bernubuat. Perlu kita catat bahwa setiap tokoh yang mempunyai nubuatan ataupun ramalan yang kemudian terjadi di masa mendatang itu disebut sebagai nabi. Gad, kemudian Nathan pada zaman Daud, Ahia pada zaman Rehabiam, Yerobeam, Asaf pada zaman Etan, Ido pada zaman Salomo dan Rehabiam. Kemudian dari kerajaan pecah ke zaman Asyur. Kerajaan pecah ke zaman Asyur. Kita tahu itu kemudian ada perpecahan kerajaan Salomo, Rehabiam dan Yerobeam. Ya, Semaya pada zaman Rehabiam, Nabi Ahia dan Ido kita lihat di atas tadi. Nabi Hanani itu pada zaman Raja Asa.
Nabi Yehu bin Hanani pada zaman Asa dan Yosafat, Nabi Elia pada zaman Ahazia, Nabi Elisa pada zaman Ahab dan Yoas, Nabi Mika bin Yimla pada kerajaan Ahab, kemudian Yahaziel pada zaman Yosafat juga. Kemudian abad ke-8 yaitu Nabi Obadya, kemudian Yoel, kemudian Yunus, kemudian Amos, Hosea, Mika, Yesaya, Odet, yaitu sebelum tahun 722 sebelum Masehi. Kemudian abad ke-7, 675 sampai 597, ada Nahum, ada Habakuk, ada Zefanya, ada Yeremia, ada Hosea, yaitu sebelum kejatuhan Yehu. Kemudian abad ke-6, 597-538, yaitu pada kitaran pembuangan ke Babel, Yehezkiel, kemudian Daniel, kemudian Deutro Yesaya sampai Trito Yesaya. Makanya kita buat pasalnya. Yesaya 40 sampai 66 kita sebut sebagai Deutro Yesaya dan Trito Yesaya. Sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian masa sesudah pembuangan Babel, inilah nabi-nabi yang bekerja, yaitu Hagai, kemudian Zakaria, dan kemudian Maleaki. Ya, setelah ini disebut sebagai zaman gelap, tidak ada nabi-nabi yang bekerja. Kemudian kita mengenang bahwa pada masa itu terjadi banyak peristiwa-peristiwa dan nanti akan kita jelaskan. Demikian penjelasan kita pada video kali ini, yaitu catatan bersejarah masa-masa di dalam Alkitab dan juga masa-masa pelayanan para nabi-nabi. Kiranya menolong kita sehingga kita semakin mengetahui dan mendalami dan mempermudah kita memahami Alkitab kita. Shalom dan Tuhan memberkati kita.